Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Salwar Tutorial. Di beberapa hari kemarin saya mohon maaf ya teman-teman, karena sempat ada kesibukan di rumah, jadi tidak bisa berbagi tutorial dengan kalian. Dan di kesempatan kali ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya teman-teman. Oke, kita fokus untuk di tutorial di kesempatan kali ini, yaitu meneruskan dari episode yang kemarin. Mungkin beberapa hari yang kemarin itu saya mengerjakan yaitu Xiaomi Mi A1 atau Xiaomi Mi A1. Ada dua LCD, yaitu kiriman dari salah satu sahabat subscriber untuk dimintai bantuan perbaikan lapisan LCD yang kotor, dan yang satunya ini adalah bagian soket konektor yang sudah rusak atau bagian fleksibel LCD-nya. Itu di bagian soketnya sudah dilepas sama beliau, dan ada bukan beberapa ya teman-teman, tapi salah satu kaki pin pada fleksibel LCD itu ternyata ada jalur yang putus atau ambrol. Dan di kesempatan kali ini saya coba untuk memperbaiki dulu di bagian pin kaki soket fleksibelnya. Jadi kita rapikan dan kita gunakan kawat tembaga atau kawat jumper yang tujuannya untuk memberi atau kita kasih jalur atau bikin pin kaki soketnya dengan cara kita gunakan kawat jumper secukupnya saja, dan kita gunakan yaitu lem UV atau lem PCB atau juga bisa disebut lem hijau ya teman-teman. Setelah kita kerik, kita bersihkan, dan seperti inilah kondisinya. Dan sedangkan untuk soket penggantinya saya menggunakan soket dari LCD bekas, yaitu soket fleksibel LCD bekas yang kemarin itu sempat saya bikin tutorial ya teman-teman, karena di episode yang kemarin itu saya memisahkan atau mengganti lapisan LCD-nya. Jadi lapisan LCD yang saya ambil dari LCD bekas, sekaligus saya ambil juga di bagian soket fleksibelnya. Oke, setelah kita bersihkan soket fleksibelnya, kita lepas soket fleksibelnya dengan cara menggunakan solder ya teman-teman. Kita cukup menggunakan solder, bukan menggunakan blower. Jadi kita bisa menggunakan solder seperti ini. Di bagian bawah fleksibel kita letakkan soldernya, dan sambil kita tekan secara halus setelah kita presisikan sesuai pin kaki soketnya. Jadi sambil kita presisikan, sambil juga kita tekan secara halus teman-teman. Oke, jika ada kemiringan kita luruskan dulu atau kita presisikan dulu, dan setelah kita presisikan kita tunggu hingga dingin sebentar atau kondisinya tenolnya sudah kering ya teman-teman. Alhamdulillah terpasang presisi, dan kita koreksi kembali di bagian kaki pada jalur yang ambrol atau jalur yang terputus. Sudah kita membuat pin kaki soketnya dan sudah terpasang untuk soketnya. Sekarang kita coba untuk mengetes LCD-nya teman-teman. Jadi saya berusaha untuk memperbaikinya karena satu kendala LCD ini, kita belum tahu LCD-nya nyala dengan normal atau tidak ya teman-teman. Jadi jika nyala ya alhamdulillah, kalau ada cacat di bagian layar LCD yang terpaksa harus mengganti LCD teman-teman. Kita coba untuk menyalakan dulu. Oke, LCD-nya sudah menyala dan alhamdulillah LCD-nya tampil dengan bersih teman-teman. Ternyata alhamdulillah LCD-nya ini masih bagus, dan kita coba untuk menunggu loadingnya sebentar, apakah fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, saya coba untuk tekan skip karena handphone ini ada passwordnya teman-teman. Oke, saya kembalikan saja. Saya tes menggunakan panggilan darurat. Untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi, namun ada bagian keretakan di bagian bawah ya teman-teman, ada keretakan di bagian touchscreen-nya. Jadi alhamdulillah untuk penggantian soket fleksibel LCD sudah berhasil, dan sekarang kita siapkan untuk touchscreen yang baru. Ini adalah touchscreen buat Mi A1
Dan buat Mi 5X juga cocok ya teman-teman, atau bisa digunakan buat Mi A1 dan juga Mi 5X. Di bagian itu saya lapisi menggunakan solasi yang tujuannya untuk menghindari resiko. Dan kita siapkan alat separator, kita tunggu panasnya tercukupi, dan selanjutnya kita siapkan alat seperti mika tipis. Dan untuk mengangkat LCD-nya kita angkat dengan pelan-pelan. Jika kesulitan kita bisa menggunakan mika tipis seperti ini. Kalau saran saya untuk memasukkan mikanya jangan terlalu dalam ya teman-teman. Dan juga perhatikan di bagian lapisan LCD-nya agar tidak bikin lapisan LCD-nya itu kotor. Di bagian bawah harus ekstra hati-hati karena ada keretakan untuk di bagian kaca touchscreen-nya. Dan setelah kita angkat LCD-nya, kita cek fleksibelnya masih utuh atau robek atau tidak. Dan setelah kita cek masih utuh dan masih bagus, lanjut kita memisahkan kaca touchscreen atau touchscreen-nya dari LCD. Untuk kawatnya saya menggunakan kawat dengan ketebalan 0,03 mili. Dan jangan lupa untuk di bagian soket fleksibel touchscreen-nya itu dilepas dulu dari fleksibel LCD ya teman-teman. Oke, kita angkat LCD-nya, sudah kita pisah LCD dari touchscreen-nya. Dan seperti biasa masih ada sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD. Kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD. Oke, sudah berhasil untuk kita memisahkan LCD dari touchscreen-nya, tapi jangan senang dulu. Kita lanjut untuk tahap yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Saya menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa dan kita usap secara merata hingga LCD-nya bisa bersih. Oke, jika LCD-nya sudah bersih, kita siapkan lem OK kering. Karena saya tidak menggunakan touchscreen yang plus lem OK ya teman-teman, jadi terpisah. Untuk lem OK-nya sendiri saya menggunakan 5,5N yang sudah sesuai ukuran LCD ini. Berbeda sama yang kemarin itu ada, saya menggunakan lem OK ukuran 6N kalau nggak salah teman-teman di episode yang kemarin. Dan kita pasang lem OK keringnya, kita presisikan. Jika ada sisa sedikit kita potong saja teman-teman. Oke, setelah kita potong dan lanjut kita siapkan untuk frame sebagai tatakan LCD-nya, yaitu tujuannya untuk proses pemasangan touchscreen ke LCD teman-teman. Setelah kita presisikan LCD-nya, kita siapkan touchscreen-nya yang sudah kita tes tadi sudah normal. Selanjutnya kita bisa melepas plastik di bagian touchscreen-nya. Oke, di bagian ini kita cari celah ya teman-teman agar lebih mudah untuk melepas plastik di bagian belakang touchscreen-nya. Dan selanjutnya kita lepas untuk plastik lem OK kering. Di bagian ini ada tatakan, kita presisikan dulu agar tidak mengganggu proses pemasangannya. Oke, kita angkat dan kita buang untuk plastik lem OK keringnya teman-teman. Selanjutnya kita buang untuk plastik di belakang touchscreen dan kita presisikan. Perhatikan di bagian ini karena fleksibelnya itu ada di bagian bawah, jadi kita presisikan untuk touchscreen-nya di bagian atas dulu. Di bagian tangan kiri kita bersamaan untuk mengangkat LCD dari frame, sekaligus kita mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Selanjutnya kita bisa proses pemasangan secara manual seperti ini. Seringkali yang saya lakukan adalah seperti ini teman-teman, tidak menggunakan alat baby remover. Yang penting untuk mengerjakannya pelan-pelan saja, dan juga untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara ketinggalan di tengah LCD, kita pelan-pelan saja untuk proses memijit, atau kita gunakan dengan cara mengurut atau menekan menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan. Oke, hampir selesai ya teman-teman. Kita tetap pertahankan di bagian tangan kiri yang tujuannya agar tidak menempel secara otomatis dan menimbulkan gelembung udara ketinggalan di tengah LCD. Sudah sampai selesai, kita tetap menggunakan teknik secara pelan-pelan untuk memijitnya, jangan terlalu keras. Dan setelah kita proses pemasangan selesai, kita coba untuk pasang touchscreen-nya dan kita proses untuk pengetesan. Oke,
Di bagian itu sudah selesai untuk penggantian soket fleksibel LCD ya teman-teman, sekaligus memperbaiki jalur yang pada rusak atau jalur yang terputus. Sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya dan juga kita tes untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, silahkan dinikmati untuk hidangan berbuka puasanya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa disentuh dengan normal dan LCD-nya pun masih bersih dan sangat jernih, karena untuk di bagian ini LCD-nya masih menggunakan original teman-teman. Beda sama episode yang kemarin atau di tutorial kemarin, itu LCD-nya itu sudah KW teman-teman. Dan sudah saya ganti juga untuk lapisan LCD ya, karena LCD-nya itu lapisannya kotor. Sudah selesai untuk perbaikan lapisan LCD-nya. Dan di episode ini untuk proses mengerjakan yaitu soket konektor fleksibel LCD-nya yang rusak dan juga penggantian touchscreen-nya. Oke, untuk tutorial kayak ini semoga sobat bermanfaat. Untuk kedua LCD-nya sudah selesai saya perbaiki teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.